Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lamunan HT Islamic Channel di mana saja berada, selamat berjumpa kembali. Sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat lamunan HT Islamic Channel, bahwa saat ini kita masih membahas tentang Ba'alawi Yahudi Yaman ya, yang keberadaannya sudah semakin kurang elok ini di Indonesia ini. Di samping mereka sudah merendahkan ulama-ulama Indonesia, memperbudak muhibin ya Indonesia ya muhibin ya Indonesia pastinya, dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang mampu menenggelamkan keberadaannya muhibin tersebut ya, sampai rela berkorban apa saja untuk para habib itu ya. Akan tetapi saat ini sudah sampai kepada jual beli nasab. Nah, jadi nasab ini udah dijual belikan ya. Sampai ada yang 200 juta per buku nasab. Jadi apabila ada orang yang mancung-mancung dikit hidungnya, agak putih, agak tinggi dikit, bisa beli buku nasab, bisa jadi keturunan Rasulullah, bisa punya buku ya. Iya. Dengan transaksi di Robito Alawiyah itu bisa beli ya sekitar 200 jutaan lah satunya ya. Dan hal ini diungkap oleh salah seorang ya tentang ini semua. Jadi diungkap dan terungkap ini sudah banyak ini. Ternyata jual beli nasab ini sudah banyak ya. Sudah banyak dilakukan oleh para habaib ini, Robito Alawiyah ini. Jadi di samping mereka saja tidak jelas, bahkan terputus nasabnya, dijual belikan lagi buku nasabnya. Ini kan jadi kurang ajar ya. Jadi kurang elok ini namanya ya. Ini udah keterlaluan ini. Ya bagusnya, ya ada bagusnya juga mereka jual belikan, akhirnya terbongkar. Kalau sudah terbongkar kan jadi carut marutnya ketahuan ya. Carut marutnya nasab Ba'alawi ini udah ketahuan, kebongkar semua ya. Jadi rusaknya, di samping memang bukan nasabnya itu terputus, tidak ada hubungan, tidak ada keturunan Nabi Muhammad, dijual belikan lagi buku nasabnya. Jadi seseorang bisa memperoleh nasab atau buku nasab dengan membayar sekitar 200 jutaan per orang. Wah, ini bagi orang yang ekonomis ya mau, sebab dia pikir dia bisa dapat lebih dari itu ya. Wong ada yang minta Alphard ya, dari jamaah itu ada yang minta Alphard dari mukibin itu, para habaib ini ya, yang mengaku habaib ini. Kurang ajar kan? Ya, alhamdulillah dengan segala kemurahan Allah dibongkar semuanya dan tercecerlah satu persatu kejelekannya, dan mudah-mudahan ini merusak dan meruntuhkan ya Ba'alawi di Indonesia ini. Baiklah, kita saksikan bagaimana perjalanan atau teori jual beli nasab ini ya. Kita saksikan ya. Tahankan di negeri ini. Di era keterbukaan informasi, tak ada yang bisa ditutup-tutupi. Masyarakat, terutama warganet, telah melihat secara nyata
bahwa kaum klan Ba'alawi Yaman, sang penyandang gelar Habib, ternyata penuh dengan kecacatan. Bukan hanya cacat akhlak dan pelaku kejahatan kelamin, namun secara genealogi, ilmu nasab, sejarah, filologi, dan genetika, klan ini tertolak sebagai jurian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat fakta dan dinamika yang terus berlangsung, sepertinya teramat sulit untuk mengembalikan kepercayaan publik, khususnya umat Islam, untuk tetap mentakjimi Habib sebagai keturunan mulia Rasulullah. Terlebih lagi, Rabithah Alawiyah sebagai lembaga resmi pencatat nasab para klan Ba'alawi Yaman tak bisa berbuat banyak di tengah polemik yang terjadi. Alih-alih memberikan bantahan atau antitesis terhadap tesis Kiai Imaduddin, justru organisasi yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda ini semakin terkuak aibnya. Di luar gagalnya menangkis tesis Kiai Imaduddin, setidaknya ada dua aib besar yang dipertontonkan oleh Rabithah Alawiyah sehingga organisasi ini layak untuk dibubarkan. Indikator pertama yang menjadi dasar usulan pembubaran adalah bahwa Rabithah Alawiyah sejak tahun 2001 sudah terbelah menjadi dua faksi. Sebagaimana dikutip dari laman tirto.id yang terbit pada tanggal 18 Januari tahun 2017 dalam artikel berjudul Dinamika Menelusuri Silsilah Para Habib, disebutkan bahwa sejak tahun 2001 ternyata ada lembaga baru yang juga berperan memelihara keturunan Alawiyin. Nama lembaga baru pecahan dari Rabithah Alawiyah itu adalah Naqabatul Ashraf Al-Kubro. Lembaga ini diketuai oleh Al-Habib Zainal Abidin bin Sagaf As-Segaf yang ternyata pernah bekerja di Rabithah Alawiyah sebagai tim nasab dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1998. Pecahnya Rabithah Alawiyah menjadi dua faksi ini jelas mencerminkan adanya konflik internal di dalam tubuh lembaga pencatatan nasab yang telah memiliki perwakilan di berbagai daerah di Indonesia tersebut. Fakta adanya konflik kepentingan ini dapat dilihat dengan jelas dari sikap Zainal Abidin bin Sagaf As-Segaf yang semula mendirikan lembaga Naqabatul Ashraf untuk mengantisipasi serta memperluas jangkauan ilmu nasab dan berkutat pada pemeliharaan, penelitian sejarah, dan silsilah Alawiyin. Namun di belakang hari mulai mengeluarkan buku nasab sendiri. Dengan keberadaan dua lembaga pencatat juriah suci Nabi Muhammad ini, maka patut dipertanyakan akurasi dan metodologi sertifikasi yang diberikan kepada para pemohon nasab. Kehadiran dua lembaga yang mengurus Alawiyin, khususnya klan Ba'alawi ini, jelas meruntuhkan kepercayaan publik. Bisa dibayangkan, bila dua lembaga mengeluarkan buku atau sertifikasi nasab, maka lama-kelamaan pasti akan menghilangkan kepercayaan pada keabsahan buku pemeliharaan nasab atau silsilah Habib. Publik pun bertanya-tanya dengan penuh keraguan di antara Rabithah Alawiyah dan Naqabatul Ashraf ini
mana yang paling bersih dan valid dalam pencatatan nasab. Yang paling merisaukan, kedua lembaga ini potensial berlomba-lomba merekrut anggota sebanyak-banyaknya, sehingga akhirnya muncul problematika di antara keduanya, mana yang paling benar dalam menetapkan kriteria seseorang dapat menyandang gelar Habib. Sebuah catatan buram bisa dibaca akibat dualisme lembaga pencatatan nasab. Pada tanggal 12 September tahun 2009, Rabitoh Alawiyah Pusat mengirim surat kepada Rabitoh Cabang Makassar. Dalam surat itu dijelaskan bahwa Habib Abdurrahman As-Sagab alias Habib Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar adalah bukan termasuk dalam Fam As-Sagab ataupun Fam bin Syekh Abu Bakar dan bukan termasuk golongan Alawiyin. Kasus yang bagi Rabitoh Alawiyah dianggap sebagai Habib palsu ini tidak dapat diselesaikan lewat ranah hukum formal, sebab tersiar berita di belakang layar Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar telah mengantongi buku nasab dari Naqobatul Ashraf. Seperti ditulis oleh Tirto.id, munculnya buku nasab Naqobatul Ashraf Al-Kubro telah mendorong Rabitoh Alawiyah menerbitkan maklumat berjudul Maktab Daimi Rabitoh Alawiyah pada tahun 2009. Maklumat ini dikirim kepada seluruh habaib atau Alawiyin dengan mengatakan bahwa lembaga satu-satunya yang sah mengurus dan mengesahkan serta menerbitkan buku silsilah nasab Alawiyin adalah Maktab Daimi Rabitoh Alawiyah Jakarta Pusat. Maklumat sudah diterbitkan, tetapi sungguh lacur. Buku nasab dari Naqobatul Ashraf Al-Kubro tetap dikeluarkan. Khalid bin Hamid Al-Haddad, staf pengurus Naqobatul, mengatakan bahwa sejak tahun 2002 hingga tahun 2017 sudah ada 1.800 buku nasab yang diterbitkan oleh lembaganya, baik nasional maupun di luar negeri. Inilah fakta kekacauan yang terjadi, maka tidaklah mengherankan sejak 1 dekade lalu jumlah Habib telah mengalami inflasi yang sangat pesat. Tak jelas lagi lembaga mana yang telah memverifikasi mereka sebagai pewaris nasab juriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dari Rabitoh Alawiyah atau dari lembaga kompetitornya Naqobatul Ashraf Al-Kubro? Khalayak, khususnya para pemuja Habib, jelas lalai mengamati, apalagi mempersoalkan fakta ini. Faktor penyebabnya adalah karena sikap husnuzon dan takjim memuja para habaib. Indikator pembubaran kedua, praktek jual beli gelar Habib secara telanjang telah terjadi di Rabitoh Alawiyah. Khalayak terhenyak kaget ketika majalah legendaris di Indonesia, Tempo, tiba-tiba mengangkat laporan utama berjudul Obral Gelar Habib. Adalah hal tak biasa majalah seperti Tempo ikut cawe-cawe membahas polemik nasab yang tengah panas. Tetapi faktanya, sesuai investigasi Tempo, praktek ini memang terjadi di lapangan. Dapat disimpulkan, obral gelar Habib ini bisa dilihat dari 2 modus. Pertama, gelar Habib yang diobral
oleh pihak eksternal Rabithah Alawiyah. Modus ini seperti dilakukan oleh James Mulyawan Wibowo yang telah menjual buku nasab palsu keluaran Rabithah Alawiyah seharga 4 juta rupiah. Seperti dilaporkan majalah Tempo dalam edisi khusus Idul Fitri tahun 2024 lalu, kasus James Mulyawan Wibowo ini sudah masuk ke ranah hukum. Modus kejahatan yang dilakukan oleh James ini jelas tidak terlampau membahayakan eksistensi Rabithah Alawiyah secara kelembagaan. Tetapi yang justru sangat membahayakan adalah modus kedua, yakni obral gelar Habib itu justru pelakunya adalah pihak internal Rabithah Alawiyah sendiri. Sekedar menyegarkan ingatan, inilah cuplikan videonya. Memberikan pernyataan yang telah menjadikan pernyataan Allah ya bahwa Rabithah Habib berbuat Rabithah dan Maktab Daimi ini dapat dibayar La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Iya, dapat dibayar untuk mengeluarkan nasab yang bukan dari golongan Alawi. Yang kedua, dengan hati tulus tanpa ancaman dan paksaan. Serangkaian dengan modus kedua ini yang lebih mengerikan adalah seperti yang terekam dalam cuplikan video ini. Maaf, walaupun ente nangis tuh anak lihat antum itu. Oh, sampai gini, 3 orang itu ketahuan di Rabithah. Habiskan kurang lebih 5 M. Dia dapatkan uang. Ini mau keluarkan lagi 50 nasab. Dengan catatan harga 200 juta satu nasab. Kalau satu nasab 200 juta kali 50 M. Ya itu gampang nyari uang seperti itu. Ya Allah. Nah, alhamdulillah saya bongkar semua kemarin tuh. Ini sekarang tinggal di Sumar Tumpang ini bukan tempat yang bagus, ini tempat neraka ini. Sampai ada yang dari Hadramaut juga datang sana sampai. Ya Allah, tak mampu sudah habaib dijual belikan ini macam-macam lah. Setelah menyimak cuplikan video tersebut, sahabat netizen dapat memberikan penilaian tersendiri terhadap kebobrokan yang telah terjadi dalam tubuh Rabithah Alawiyah. Wacana pembubaran lembaga pencatat nasab ini sangat wajar digulirkan dan terus digaungkan. Dengan aroma kebusukan yang semakin menyengat, apakah lembaga pencatat nasab Alawiyin, khususnya klan Ba'alawi Yaman ini, masih layak dipertahankan? Semoga saja ada sebuah lembaga publik melakukan polling terbuka untuk menjawab pertanyaan ini.
Semoga narasi singkat ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya publik, khususnya umat Islam, menyikapi fanatisme terhadap keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan fakta-fakta yang tersaji, memang perlu disikapi dengan kritis, sebab jelas sekali bahwa status Habib tidak selalu mencerminkan keturunan langsung dari baginda Nabi. Siapa yang punya cukup uang dan kebetulan berwajah ke Arab-Araban, gelar Habib jelas bisa didapatkan melalui rekayasa atau penipuan, yang pemain utamanya justru adalah orang-orang Rabithah Alawiyah sendiri. Di tengah terungkapnya fakta ilmiah, Iya sahabat, ini kejadiannya yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya terjadi dan seperti itulah kenyataannya, ya. Di mana tadi pelaku sampai disumpah, ya, sampai disumpah untuk tidak melakukan lagi. Seperti itulah, ya, seperti itulah. Ya itu hanya sumpah di depan mereka, ya, kita nggak tahu. Tapi itu sudah banyak terjadinya, bukan hanya itu, ya. Tadi ya sekitar sudah ada yang minta berapa? 20 apa 50 tadi kan? Ya, kayak gitu. Jadi diperjualbelikan. Nah, untuk itulah kita waspadai, ya kalau kita sih sekarang hanya tinggal seperti itulah para habaib yang sebenarnya. Sudah keturunannya pun terputus, tidak ada nasabnya dari Nabi Muhammad, mereka menjual belikan nasab. Itu kan semakin parah lagi, ya. Jadi kan kalau begitu yang bukan, yang ecek-ecek pun istilahnya bisa punya nasab kan, bisa punya buku nasab kan, asal punya uang. Nah, seperti itulah, ya. Sahabat, seperti itulah terjadinya perhabaiban di Indonesia, ya. Jadi ya, habaib Ba'alawi Yahudi Yaman ini sudah kurang ajar, ya, sudah di luar batas. Ya mudah-mudahan aja Allah hentikan ini semua, ya, dan Allah lebih sayang kepada umat-umatnya yang takwa, dan masih banyak umat-umatnya yang bertakwa, dan hendaknya Allah memberi peringatan atau memberhentikan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia. Baiklah sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadikan satu pengalaman atau suatu wawasan buat kita, agar kita berhati-hati dan waspada. Ingat, kita tidak perlu menghormati dan menghargai habaib seperti yang sudah-sudah, jadi cukup hanya menghormati saja. Panggil saja Pak Rizik atau Pak Bahar gitu, atau Wan Rizik, Wan Bahar, Wan Topik. Nah, itu lebih bagus, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.